Hai, 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 sahabat belajar. Kita belajar ya. Persiapkan diri kalian. Ya, oke, siap-siap. Satu, dua, tiga. Halo, 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 halo. Kita jumpa lagi. Kita belajar matematika ya. Utamanya kita akan belajar bangun ruang sisi lengkung. Khususnya yang kita bahas tentang tabung ya. Dan subtema kita pada pertemuan kali ini adalah luas permukaan tabung. Begitu. Emang tabung memiliki permukaan? Iya. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Pada materi pembahasan kita kali ini ada 3 bagian ya. Yang pertama yaitu tentang definisi bangun tabung. Kemudian yang berikutnya adalah jaring-jaring tabung. Lalu yang ketiga adalah luas permukaan tabung. Begitu. Baik, kita mengarah ke definisi bangun tabung dulu ya. Definisi bangun tabung. Ini adalah contoh-contoh tabungnya. Definisinya yaitu tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik. Ya, lingkaran identik berarti kembar persis yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ini ya, lingkaran, ini persegi panjang yang mengelilingi lingkaran. Begitu ya. Kedua lingkaran disebut sebagai alas dan tutup tabung serta persegi panjang yang menyelimutinya disebut sebagai selimut tabung. Ingat, persegi panjang yang mengelilingi lingkarannya dinamakan selimut tabung. Sumbernya dari Wikipedia ya. Baik, itu definisi dari bangun tabung ya. Sekarang kita akan mempelajari lebih detail bagaimana jaring-jaring tabung. Nah, kalian perhatikan gambar itu ya. Gambar ini kalian perhatikan ya. Tadi tabung dibentuk dari 2 lingkaran yang identik sama persis ya, dan persegi panjang. Ingat, dari mana itu asalnya? Nih ya, tabung alasnya yang bawah, alasnya yang atas, begitu ya. Dan satunya ini kita sebut saja persegi panjangnya di sini ABCD. Kita sebut lingkaran yang bawah adalah lingkaran 1, lingkaran yang atas adalah lingkaran 2 atau L2, begitu ya. Baik, daerah lingkaran L1 ini merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Ini alasnya tabung bagian bawah ya. Alasnya jari-jarinya R1 ini ya. Berikutnya, daerah lingkaran L2 yang atas merupakan tutup tabung, tutup yang atas ya, dengan jari-jari R2, jari-jarinya R2. Berikutnya, daerah persegi panjang ABCD yang ini, persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung. Selimut tabung ya. Jadi kalau dikatakan nanti selimut tabung berarti yang ditanya adalah luas daerah yang berbentuk persegi panjang. Oke, kita lanjutkan. R1 dan R2 tadi jari-jarinya yang lingkaran bawah, R2 jari-jari lingkaran yang atas merupakan jari-jari tabung, jelas ya.
Dalam hal ini R1 sama dengan R2 atau boleh dikatakan R, begitu saja sudah cukup karena sama ya. Berikutnya, jarak titik pusat lingkaran L1, jarak titik pusatnya dengan titik pusat lingkaran L2 sana, ini garis ini ya, merupakan tinggi tabung. Untuk selanjutnya disimbolkan dengan huruf T. Nih. Ya, itu tingginya. AB sama dengan CD. AB sama dengan CD, gitu ya. Terus kemudian merupakan keliling daerah lingkaran. Ya, AB sama dengan CD merupakan daerah keliling lingkaran L1. Ini AB-nya mengelilingi di sini ya. Dan CD merupakan daerah lingkaran L2 mengelilingi di atasnya. Begitu ya. Nih, AB karena mengelilingi lingkaran yang berjari-jari R, maka keliling lingkarannya 2πr. Begitu juga untuk yang CD ya. CD juga 2πr. Nah, ya. Pi itu satuannya apa? Pi itu satuannya bisa dalam bentuk pecahan. Pecahan biasa menjadi 22/7. Pak Andre ulangi, 22/7 ya. Kalau dalam pecahan desimal 3,14 atau kalian biasanya menyebutnya 3,14 ya. Lanjut. Sekarang AD ini, AD itu sama dengan BC. Untuk selanjutnya dapat disebut sebagai T atau tingginya dari tabung. Ya. Sehingga kelihatan ini jelas. Karena persegi panjang, maka nanti luas selimutnya berapa? Bisa kita lihat ini. Panjang kali lebar ya, berarti 2πr kali T. Ya, untuk selanjutnya saja kita lanjut. Permukaan tabung terdiri atas dua daerah lingkaran ya, permukaan tabung dua daerah lingkaran atas dan bawah ya, dan satu daerah persegi panjang. Dalam hal ini diberi nama ABCD ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Itu materi kita yang dua macam. Sekarang materi yang ketiga, yang terakhir, yaitu tentang luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung kita bahas ya. Kita tahu tadi bahwa jaring-jaring tabung terdiri dari dua lingkaran yang identik yang berwarna merah ya, dan satu daerah yang berupa persegi panjang ABCD, tadi diberi nama ya, dimana AB adalah panjangnya merupakan keliling lingkaran ini, berarti 2πr. AD sama dengan BC merupakan tingginya tabung, begitu ya. Baik, sehingga sekarang kalau ditanyakan luas permukaan tabung, tentu saja sama dengan luas jaring-jaring tabung, begitu ya. Iya. Jadi luas jaring-jaring tabung tadi 2 kali luas lingkaran, karena lingkarannya ada 2, berarti temukan 1 dikalikan 2 gitu ya. Makanya rumusnya 2 kali luas lingkaran ditambah 1 luas persegi panjang, begitu ya. Nah, luas lingkarannya apa? Ingat kembali luas lingkaran yaitu pi r kuadrat ya. Luas persegi panjangnya, ini persegi panjang, panjang kali lebar, berarti 2πr kali T.
2 pi RT. Ya, luas lingkaran itu pi R kuadrat dikalikan 2 sehingga 2 pi R kuadrat. Luas persegi panjang, panjang kali lebar, 2 pi RT. Ya, 2 pi RT. Sehingga boleh kalian langsung menghafalkan rumus ini aja, tidak apa-apa. Tapi kalau kalian pengen lebih sederhana, cara ngitungnya lebih cepat, bisa memakai rumus yang bawah ini. Kita gabung ya. Kita gabung. Kan kembar ini. Yang kembar siapa dilihat? Oh, 2 sama kembar. Pi kembar. R kembar. Nah, berarti yang kembar cuma 2 pi R. Maka ini yang dikeluarkan jadi 1. Ya. 2 pi R dikeluarkan. Iya, 2 pi R dikeluarkan. 2 pi R sudah keluar, masih kurang siapa di sini sisanya? R kuadrat, artinya R kali R, berarti sisanya masih R. Yang di belakang sisanya masih 2 pi R sudah keluar, yang sisanya adalah T. Sehingga di sini T. Penghubungnya adalah ini penjumlahan, ya di sini penjumlahan. Gitu. Kalau rumusnya sudah dijadikan 1 ya. Kalau kalian menghafalkan rumus ini merasa kesulitan, ya cukup ini saja, dipahami aja. Luas lingkaran dikalikan 2 ditambah luas persegi panjang ya. Luas lingkaran itu pi R kuadrat. Kalau keliling lingkarannya 2 pi R. Hati-hati, beda Kak, luas dan keliling. Begitu ya. Lanjut, kita sekarang menuju ke contoh yang pertama. Sebuah tabung ini ada 7, ini adalah 10 cm. 10 cm adalah tingginya ya. Iya. Kalau ditulis di sini 7 cm, ini apanya? Kalau ditulis seperti ini, iya betul, pinter. Ini adalah jari-jari ya. Baik, soalnya bagaimana? Nih, sebuah tabung tampak pada gambar di samping, tingginya 10 cm, jelas ya. Jari-jarinya 7 cm. Tentukanlah luas selimutnya dengan pi 22/7. Luas selimut berarti iya, yang persegi panjang. Baik, kalau begitu luas selimutnya adalah yang persegi panjang, yaitu rumusnya 2 pi RT. Sehingga sekarang bisa kita tuliskan 2 kali pi-nya 22/7, R-nya 7, T-nya 10. Nah, tinggal masukkan saja ya. 2 pi-nya 22/7, jari-jari 7, tingginya 10. Maka kalau seperti ini ada 7 ini 7-nya ikut atas ya. Semua yang sendirian ini ikut sebagai pembilang yang atas ya. Sehingga di sini ada 7, ini 7 bisa kita sederhanakan. 7 bisa dihilangkan dengan 7 sehingga sisanya ada 2 kali 22 kali 10. 2 kali 22 44. Kalikan 10 tinggal tambah 01, 440. Iya, karena luas di sini selimut, maka satuannya cm, ada perseginya ya. Ada pangkat 2-nya cm-nya di sini. Begitu ya, itu contoh 1. Sekarang kita berinjak ke contoh 2. Sama tabungnya itu ya. Nah, yang diketahui juga sama, tapi yang ditanya sekarang berbeda. Tentukan luas seluruh permukaannya. Luas seluruh permukaan. Ingat, luas seluruh permukaan berarti 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut, gitu ya. Iya, 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut. Sekarang kita cari luas lingkaran dulu. Rumusnya apa luas lingkaran? 2 pi R kuadrat. Pinter ya. Luas selimutnya 2 pi R. Sekarang kita cari satu-satu dulu. 2 pi R
kuadrat. Ya, 2P-nya 22, R-nya R kuadrat, berarti double ya, 7 kali 7 ya. Untuk selanjutnya dalam hal ini kalau perkalian diberi titik aja ya, supaya kalian juga paham titik ini artinya kali gitu ya. Kita ulang, 2P-nya 22/7, R kuadrat berarti R kali R, jari-jarinya 7 berarti 7 kali 7 ya. Sekarang yang belakang ini tentunya ditambah 2 kali, oh ini dulu, maaf, ini bisa disederhanakan dulu ya, 7 dengan 7 atas dan bawah ya, sehingga sisanya ada berapa ini, 2 kali 22, 44 dikalikan 7 ya, 44 kalikan 7, 308. Sekarang yang ini 2 PRT berarti 2 kali 22/7 dikali 7 dikali tingginya 10. Iya. Nah, sekarang juga ini bisa disederhanakan ya, 7 dengan 7 ini ya. Oke, 2 kali 22 44 dikalikan 10 berarti 440. Jadi kalau ditambah 748. Luas permukaan, maaf, luas permukaan berarti satuannya ada perseginya. Iya, itu. Begitu ya. Lalu contoh yang ketiga sekarang. Contoh yang ketiga ini. Sebuah tabung dengan luas selimut 1232 cm persegi. Tingginya 14 cm. Tentukanlah panjang jari-jarinya dengan Pi 22/7. Gimana caranya? Ya kita tentukan aja rumusnya. Luas selimut kita tulis aja dulu. Luas selimut. Apa luas selimut? 2PRT. Iya, pinter. 2PRT. Kita tulis saja. Di sini luas selimut sudah diketahui Pak. Ya tulis saja 1232. Tulis saja 1232. Rumusnya tinggal masukkan 2 kali 22/7, jari-jari ditanyakan, R aja ditulis R, tingginya 14. Iya, 2 kali 22/7 kali R kali 14. Gitu aja. Lalu selesaikan ya ke bawah ya. Iya, bisa disederhanakan kan? 7 sama 14. Iya, berarti di sini masih berapa? 14 bagi 7 sisa 2. Iya, pintar. Kalau begitu sekarang ini tetap aja ditulis karena tidak ada penyelesaian ya, tetap ditulis di sini. 2 kali 22 44. 44 kali 2 88. Berarti 88R ya. Iya, 2 kali 22 kali 2 berarti 88R ya. Ini tetap 1232. Kenapa dipindah? Supaya kalian paham aja bagaimana cara mencari R. Cara mencari R yaitu yang di ruas sebelah 1232 dibagi 88 ya, dibagi yang gandeng dengan R-nya ya. Ingat, diperhatikan, kita hitung berapa hasilnya. Kalian pasti tahu, pinter kalian. Iya, 14. Satuannya sentimeter. Begitu ya. Jadi bisa dibalik. Soalnya bisa seperti itu. Atau nanti soalnya juga akan diketahui jari-jarinya, justru malah yang ditanyakan tingginya. Tulis saja rumusnya. Kebetulan yang diketahui luas selimut, tulis saja luas selimutnya. Kalau nanti yang diketahui luas permukaan tabungnya Pak, ya tulis saja luas permukaan tabungnya. Dimasukkan aja yang diketahui. Nanti kelihatan seperti ini. Oh, jari-jarinya tidak tahu ya, berarti jari-jari yang kita tanyakan. Gitu ya. Saya kira kalian sudah paham. Kita masuk dalam latihan soal ya. Tabungnya seperti ini. Kebetulan dreamnya jatuh. Ada, ingat di sini 4 meter ke sana ya, 4 meter. Di sini
14. Ya, hati-hati. Mana tingginya, mana jari-jarinya ya. Tingginya berapa, jari-jarinya berapa. Ingat, seperti biasa, latihan soal ini adalah prasyarat kalian dalam mengerjakan tes formatif. Soalnya hanya 2 macam saja, luas selimut tabung dan luas permukaan tabung. Semoga kalian bisa mengerjakan. Kalau masih bingung, tetap japri WA ya. Iya, selamat belajar. Semoga kalian bertambah ilmunya, bertambah yakin bisa, dan yang terpenting adalah semangat untuk belajar terus ditingkatkan, terutama dalam masa pandemi ini. Karena dalam masa pandemi, kalau tidak kita sendiri yang berupaya untuk mau belajar dan giat belajar, Pak Andre berani jamin pada masa-masa seperti ini, siapa yang bisa survive, siapa yang bisa bertahan, siapa yang bisa mengkondisikan dirinya dengan baik, jamin tidak akan tereliminasi. Itu pesan Pak Andre. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat para sahabat belajar. Bye bye.